Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Bapak Muda. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Oke guys, sekarang kita berada di Dreamland Park Pancasan Banyumas. Tempat wisata ini terkenal dengan wisata air yang terdiri dari kolam renang, kolam ombak, serta waterboom. Selain itu, tempat ini juga menyediakan wahana flying fox, taman reptil, bioskop 3D, dan masih banyak lainnya. Penasaran seperti apa? Ikuti video ini sampai selesai. Dreamland Park Pancasan sangat mudah dijangkau, berada di sebelah barat kota Purwokerto dengan jarak sekitar 20 km. Dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Posisinya di jalur utama Jalan Raya Aji Barang sangat memudahkan akses, sekalipun kita memakai kendaraan besar. Tempat parkirnya juga cukup luas, sehingga bisa dengan mudah menampung banyak kendaraan pribadi maupun bus. Dan yang menarik dari Dreamland Pancasan yaitu harga tiket masuk yang relatif terjangkau. Untuk hari Senin sampai Sabtu, tiket masuknya sebesar Rp20.000, sedangkan hari Minggu atau tanggal merah, tiket masuknya adalah Rp25.000. Menikmati waktu di tempat yang asik seperti ini tentu tidak akan membuat kita jemu. Terik matahari yang menyengat akan terasa hangat dan nikmat. Tahu-tahu kulit kita lah yang gosong. Jumlah kolam yang tersedia di sini cukup banyak loh. Kalau kita hitung paling tidak ada 8 kolam manusia. Kalau yang ini jangan dihitung ya. Arapaima bro, kalau kamu nyemplung tersisa tulang doang kali. Dari ke-8 kolam itu, 5 berada di bawah, sedangkan 3 lainnya berada di atas. Jadi Dreamland Park ini konturnya seperti perbukitan ya. Untuk mengakses kolam dan wahana yang berada di atas, ada 3 jalur yang bisa kita lalui. Jalur pertama dan yang paling besar berada di sebelah kanan setelah pintu masuk. Lalu jalur kedua bisa melalui anak tangga di belakang kolam ini. Sedangkan jalur ketiga bisa melalui anak tangga di sebelah kanan kolam ombak. Oke guys, sekarang kita keliling-keliling. Pertama, kita ulas dulu kolam yang pertama kali kita jumpai setelah pintu masuk. Kolam yang berada di depan kita ini ukurannya cukup luas, dengan kedalaman air sekitar 80 cm. Kolam ini bisa dinikmati bersama antara anak-anak dengan orang tua. Di sini terdapat 2 water slide, satu water slide dengan ketinggian sekitar 2 meter, sedangkan water slide satunya cukup tinggi dan dapat diakses melalui anak tangga yang berada di belakang kolam. Kolam ini juga terdapat gentong air tumpah yang ukurannya cukup besar. Di sisi barat kolam terdapat tempat ganti dan di sisi utara terdapat pancuran air untuk membilas. Bagi orang tua yang ingin bersantai sambil mengawasi anak-anaknya bermain, di sini terdapat gazebo berukuran besar yang dapat dipakai rame-rame dan ada juga gazebo berukuran kecil yang dapat dipakai untuk satu keluarga. Pandangan dari gazebo-gazebo ini cukup bagus sehingga sangat memudahkan saat memantau anak-anak di kolam renang. Dari kolam ini kita geser sedikit ke sebelah timur ya. Di sebelah timur kolam ini terdapat kolam standar untuk berenang. Kolam standar yang saya maksud yaitu kolam yang ditujukan untuk kegiatan perlombaan renang. Kolam kedua yang ada di depan kita ini mempunyai kedalaman sekitar 130 cm dan semakin ke arah Balokstad, airnya semakin dalam. Sedangkan di sisi utara kolam ini terdapat kolam air terjun yang cukup dangkal. Saat kami kesini, kolam ini sedang dipakai untuk berlatih renang anak-anak beserta pelatihnya. Oke, kita lanjut lagi. Dari kolam ini kita lanjutkan menuju ke arah barat.
Sepanjang jalur ini terdapat banyak penjajah makanan, seperti snack ringan, sosis bakar, es krim, kebab, dan lain-lain. Sebelum mencapai pintu kolam ombak, kita akan menjumpai kolam yang cukup kecil, posisinya berada di sebelah kanan. Kolam ketiga ini cukup dangkal dengan kedalaman air sekitar 50 cm. Terdapat pula water slide yang tidak terlalu tinggi. Kolam ini sepertinya cocok untuk anak-anak usia PAUD maupun usia TK. Dari kolam ini kita lanjutkan perjalanan ke kolam ombak. Jadi beginilah pintu masuk kolam ombak. Bentuknya seperti gerbang yang di atasnya terdapat patung ikan. Pintu masuk ini berupa loket pembayaran, tetapi tertulis masuk gratis. Di sebelah kiri pintu gerbang ini terdapat musola yang cukup luas, sedangkan di sebelah kanan terdapat kamar mandi yang jumlahnya cukup banyak. Kita masuk area kolam ombaknya. Setelah melewati pintu ini, di sebelah kanan terdapat kolam kecil yang bentuknya unik menyerupai kura-kura. Kolam keempat yang berada di depan kita ini ukurannya cukup kecil dengan kedalaman air kolam sekitar 30 cm. Terdapat sebuah water slide yang cukup rendah dengan ketinggian sekitar 120 cm. Dan ada juga gentong air tumpah yang bentuknya menyerupai telur kura-kura menetas. Kolam ini sepertinya sangat cocok dipakai untuk anak-anak usia balita. Dari kolam balita ini, sekarang kita menuju ke kolam ombak. Kolam ombak ini merupakan kolam kelima yang kita lihat. Seperti namanya, kolam ombak ini diwujudkan menyerupai ombak pantai. Cukup luas dengan kedalaman air yang bervariasi sehingga cocok untuk segala usia. Di sekeliling kolam ditanami banyak pohon kelapa yang membuat kolam ini semakin serasa di pantai. Gazebo di sini cukup memadai. Ada gazebo besar dan panjang, ada juga gazebo kecil. Sedangkan di sebelah selatan ada banyak penjajah makanan. Kita lanjutkan ke kolam berikutnya. Dari kolam ombak ini, kita berjalan ke arah utara dengan menaiki anak tangga. Kolam keenam yang kita jumpai ini yaitu kolam air terjun. Di kolam ini terdapat air terjun yang airnya sangat segar dengan air yang selalu berganti. Air mengalir dari atas bebatuan dan meluap masuk menuju saluran pembuangan. Di kolam ini kita bisa merasakan sensasi kesegaran air pegunungan yang tidak tercium bau kaporit sama sekali. Ukuran kolam ini cukup luas dengan kedalaman sekitar 100 cm. Di sini terdapat water slide dengan ketinggian sekitar 2 meter dan terdapat juga gentong air tumpah yang cukup besar. Di sekeliling kolam ini juga terdapat gazebo serta kamar mandi yang jumlahnya cukup banyak. Dari kolam air terjun, kita lanjutkan menyusuri ke atas melalui anak tangga yang berada di sebelah barat. Jadi, beginilah pemandangan setelah kita sampai di atas. Di depan kita ada kolam besar, sedangkan di kanan kiri berupa taman rumput dan taman batu. Kita lihat dulu kolam besar yang di depan kita. Sayang sekali kolam ini sepertinya sudah lama tidak dipakai. Kondisinya tidak ada air dan sekelilingnya banyak ditumbuhi semak belukar. Kolam ini mungkin dulunya adalah kolam lumba-lumba seperti yang ada di papan penunjuk jalan saat naik tadi. Dari sini kita lanjut ke arah timur menyusuri jalan paving yang tertata rapi. Di sebelah kanan terdapat banyak gazebo kecil, sedangkan di sebelah kiri terdapat gazebo berukuran besar dan panjang. Taman di sini cukup asri dengan rerumputan tertata rapi dan banyak pepohonan yang tinggi. Terdapat musola yang cukup besar.
Berarti ini adalah musola kedua yang kita jumpai. Dengan adanya musola di atas sini, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke bawah untuk beribadah. Di depan kita sekarang ada kolam yang cukup besar. Kolam ini merupakan kolam ketujuh yang kita kunjungi. Kolam ini berukuran cukup luas yang terdiri dari dua bagian. Satu bagian kolam berada di atas dan kolam satunya di bawah. Perbedaan tinggi kedua kolam mungkin hanya sekitar 80 cm. Sedangkan kedalaman air di kolam ini sekitar 50 cm. Terdapat dua water slide dengan ketinggian yang berbeda. Water slide di sebelah selatan mempunyai ketinggian sekitar 1,5 meter, sedangkan yang satunya berada di sebelah timur dengan ketinggian yang lumayan, mungkin ketinggiannya ada 8 meter. Terdapat pula gentong air tumpah yang ukurannya cukup besar. Kita lanjut lagi ke arah timur. Sampailah kita di kolam yang ke-8. Kolam ini berukuran tidak terlalu luas dengan kedalaman air sekitar 50 cm. Terdapat water slide dengan ketinggian sekitar 1,5 meter serta gentong air tumpah. Kolam ini sepertinya cocok untuk anak-anak usia PAUD atau usia TK. Itu tadi semua kolam yang ada di Dreamland Park ini. Lalu ada apa lagi di sini ya? Selain kolam renang, di Dreamland ini juga terdapat wahana permainan anak-anak, taman reptil, bioskop 3D, flying fox, danau, dan ada bangunan menyerupai Ka'bah yang proses pembangunannya belum selesai. Untuk replika Ka'bah dan danau ada di sebelah kiri pintu masuk Dreamland Park. Seperti inilah penampakannya. Terlihat masih banyak pekerja yang sedang melakukan perbaikan. Itulah tadi ulasan mengenai Dreamland Park Pancasan Aji Barang. Bagaimana menurutmu? Apakah recommended untuk mengisi liburan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.